Kisah Guru Kamis Pahing dan Khodam Penjaga Ilmu. Jati diri sang guru. Di sebuah sekolah dasar yang asri, di tengah hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang guru muda bernama Bima. Lahir pada Kamis Pahing, Bima dikenal sebagai pribadi yang tenang, berwibawa, dan memiliki intuisi yang tajam. Ia adalah guru yang sabar dan selalu bersemangat dalam mendidik murid-muridnya. Namun, di balik ketenangannya, Bima merasakan adanya kekosongan dan pencarian spiritual yang mendalam. Ia seringkali merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya, sebuah potensi yang belum tergali sepenuhnya. Setiap hari, Bima menjalani rutinitasnya sebagai guru. Ia mengajar, membimbing, dan mendengarkan keluh kesah murid-muridnya. Suatu malam, ketika ia lembur di perpustakaan sekolah untuk menyiapkan materi pelajaran, suasana terasa hening. Hanya suara jangkrik di luar yang menemani. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, disertai bisikan lembut yang seolah datang dari dalam dirinya. Bisikan itu mengucapkan kata-kata yang tidak ia pahami, namun terasa menenangkan dan familiar. Bima mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kelelahan. Namun, bisikan itu semakin sering muncul, terutama saat ia berada di lingkungan sekolah, di antara buku-buku dan semangat belajar anak-anak. Terkadang, ia seperti melihat kilasan bayangan di sudut matanya, atau mencium aroma melati yang kuat tanpa sumber yang jelas. Bima mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekitarnya. Kecurigaan Bima semakin kuat ketika suatu sore, ia berpapasan dengan Pak Danu, kuncen sekolah yang sudah puluhan tahun mengabdi. Pak Danu adalah sosok tua yang bijaksana, seringkali memberikan nasihat-nasihat yang mendalam. Tanpa Bima duga, Pak Danu menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Nak Bima, auramu semakin kuat. Sepertinya ada penjaga ilmu yang ingin membersamaimu." Bima terkejut. Ia menceritakan pengalaman bisikan dan kilasan bayangan yang ia alami. Pak Danu tersenyum. "Itu adalah pertanda, Nak. Orang-orang dengan weton seperti Nak Bima memang seringkali memiliki penjaga sejak lahir, terutama jika mereka terus mengasah kebaikan dan ilmu. Di tempat ini, di mana banyak ilmu disebarkan dan kebaikan diajarkan, energi itu menjadi semakin kuat." Pak Danu menyarankan Bima untuk meditasi di perpustakaan sekolah setiap malam Jumat Kliwon dan memfokuskan niatnya pada penyebaran ilmu dan kebaikan. Bima mengikuti saran Pak Danu dengan hati terbuka. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia duduk bersila di perpustakaan, di tengah rak-rak buku yang menjulang. Ia memejamkan mata, fokus pada napasnya, dan membayangkan energi positif dari ilmu yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Dalam keheningan, ia merasakan energi yang luar biasa kuat. Bisikan yang dulu samar kini menjadi lebih jelas. Sebuah energi hangat menyelimuti tubuhnya. Di dalam pandangan batinnya, Bima melihat sesosok bayangan yang perlahan-lahan membentuk wujud. Sosok itu tampak seperti seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan pakaian tradisional, memegang sebuah pena kuno. Wajahnya memancarkan kearifan dan ketenangan. "Aku adalah penjaga ilmu, Khodam pendampingmu. Aku telah bersamamu sejak kau lahir. Namun baru kini kau siap untuk merasakan keberadaanku sepenuhnya," kata sosok itu dengan suara lembut namun berwibawa. "Energi baik dari pengabdianmu sebagai guru, dari niatmu untuk menyebarkan ilmu, telah memanggilku untuk mewujudkan diriku." Bima merasakan gelombang kedamaian dan kekuatan yang luar biasa. Ia mengerti, sosok itu adalah Khodam keilmuan yang selama ini ia cari. Khodam yang muncul karena keselarasan antara wetonnya dan jalur kehidupannya sebagai penyebar ilmu. Kisah Bima, sang guru Kamis Pahing, mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Potensi diri yang tersembunyi. Setiap orang memiliki potensi dan keunikan masing-masing, yang terkadang tersembunyi hingga saatnya tiba untuk digali. 2. Kebaikan sebagai magnet. Niat baik dan pengabdian tulus, terutama dalam bidang yang positif seperti pendidikan, dapat menarik energi positif dan mendatangkan berkah yang tak terduga. 3. Lingkungan yang membentuk. Lingkungan yang positif, seperti sekolah yang penuh dengan ilmu dan kebaikan, dapat menjadi katalisator bagi penemuan diri dan potensi spiritual. 4. Kearifan lokal dan spiritual. Kepercayaan pada weton dan khodam menunjukkan kekayaan kearifan lokal yang mengajarkan tentang hubungan antara manusia dan alam gaib, serta bagaimana tindakan kita dapat memengaruhi dimensi spiritual. 5. Peran guru sebagai pilar ilmu. Profesi guru tidak hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menjadi mercusuar ilmu dan moral, yang energinya dapat menarik keberkahan dan bahkan entitas spiritual yang mendukung perjalanan hidup.
Kisah Bima adalah pengingat bahwa kebaikan dan ketekunan dalam menyebarkan ilmu tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga dapat membuka gerbang menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan penemuan potensi spiritual yang luar biasa.